Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bella Sapira dari kelas Indralaya dengan NIM 0606 1282 126024. Prodi Penjas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah hak asasi manusia atau yang lebih disingkat dengan HAM. Sejarah hak asasi manusia atau yang lebih disingkat dengan HAM. Dunia Barat Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia di Inggris, yang paling utama menyuarakan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan atau rumusan adanya hak alamiah, yaitu pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu 1. Magna Carta Liberum Inggris 1215. 2. Revolusi Amerika bagian sejarah HAM 1706. 3. Revolusi Perancis 1789. Selanjutnya adalah pengertian hak asasi manusia atau yang lebih disingkat dengan HAM. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. 2. HAM menurut John Locke. HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikoordinati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki syarat yang mendasar dan suci. Berikutnya adalah tujuan hak asasi manusia atau yang lebih disingkat dengan HAM. Yang pertama adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak keagamaan. Tujuan yang lainnya yaitu sebagai zat atau melindungi manusia dari kebiasaan dan kesewaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hak tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. 2. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. 3. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. 4. HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suhu, gender, dan perbedaan agama lainnya. Berikutnya adalah pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara umum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan sifat pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Pelanggaran HAM berat. Adil. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran atas hak asasi manusia, baik terhadap individu maupun kelompok yang berkaitan pada tercabutnya HAM seorang atau bahkan sekelompok orang. 2. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, apalagi hilangnya hak seseorang. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berbeda di lingkungan peradilan umum. Contoh kasus pelanggaran HAM
Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah 1. Kasus tragedi Partai Komisi Indonesia KPI 1965 sampai 1956. 2. Kasus penembakan misterius 1982 sampai 1985. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan mulai dari Mei 1998. 5. Tragedi Wamena berdasarkan pada tanggal 4 April 2003. Pelanggaran HAM di dunia adalah 1. Konflik Israel dan Palestina. 2. Rezim Adolf Hitler di Jerman. 3. Rezim Benito Mussolini di Italia. 4. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. 1. Mengganggu ketertiban saling menjaga dan melindungi hakikat dan martabat manusia, menghormati keberadaan asing, serta berkomunikasi dengan baik dan sopan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang memiliki oleh setiap manusia sesuai dengan fitrahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM yang terpenuhi. Tetapi satu hal yang kita ingat bahwa jangan pernah melanggar apalagi melandasi HAM. Apalagi menindas HAM orang lain karena HAM setiap individu itu dibatasi oleh HAM orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.